Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di iPod Podcast. Hari ini kita ngobrol lagi bareng aku, Aina Rifa. Jadi, as you can see on the title, hari ini bahasan kita tentang manusia-manusia hebat. Dan kalau dengar kata manusia hebat, manusia kuat, itu yang terpintas di pikiran teman-teman apa? Tokoh Marvel, Spider-Man, Thor, Iron Man, Hulk, apalagi? Iya gak sih? Kayak manusia kuat tuh identik dengan pahlawan gitu kan. Dan teman-teman setuju gak sih kalau manusia kuat itu bukan cuma yang sekedar kuat aja, bukan cuma yang bisa terbang terus bisa berubah bentuk, misal kayak Ben 10 gitu, bisa berubah bentuk jadi 10 macam Ben 10 tuh apa sih, monster ya? Apa sih? Ya kayak gitu ya, sejenisnya. Ada yang bisa tahan api, ada yang jadi es gitu kan, atau kayak Spider-Man kayak punya jala-jala gitu. Tapi menurut aku manusia kuat itu bukan cuma mereka yang kuat aja, tapi mereka-mereka yang emang punya kekuatan, tapi ngegunain kekuatan mereka itu untuk kebaikan gitu. Ya ada berapa banyak sih tokoh-tokoh kuat di dunia ini, di ya kartun gitu ya. Ya contoh deh Thanos. Ya kurang kuat apa dia coba gitu, tubuh besar iya, super iya, immortal, terus kebal sampai nggak bisa terluka sama sekali gitu kan, terus telepati bisa teleportasi kemana aja, enak banget, kagak perlu ngongkos kemana-mana. Tapi dengan semua kekuatan super yang dimiliki Thanos, yang ngebuat dia kurang atau bahkan sampai dibenci sama semesta, sama seluruh dunia, ketika dia tidak menggunakan kekuatannya dengan bijak. Jahat ya kan, suka sama kekerasan, suka musuh-musuhan, yang dipikirin cuma kayak gimana caranya balas dendam aja gitu. Dan apa itu termasuk manusia kuat? Apa Thanos itu termasuk manusia yang hebat? Aku kurang setuju sih. Karena menurut aku manusia kuat itu bukan cuma yang bukan cuma tentang siapa dan apa kekuatan yang dia punya, tapi tentang peran atau impact dia dengan kekuatan yang dia punya itu. Manfaatnya buat orang lain tuh apa gitu. Menurut aku orang kuat, orang hebat itu orang yang bisa nolong orang lain. Ya seseorang dibilang pahlawan bukan cuma karena dia punya kekuatan, tapi karena dengan kekuatan itu akhirnya dia bisa bantu orang lain gitu. Kayak berusaha menolong orang lain, kayak mendedikasikan hidupnya untuk bisa bermanfaat untuk orang banyak dengan kekuatan yang dia punya, atau bahkan dengan gak punya kekuatan apapun gitu. Teman-teman kenal Anpanman gak? Anpanman. Jadi Anpanman itu juga superhero, tapi lebih tepatnya dia manusia roti kacang merah. Jadi termasuk pahlawan yang terlemah di dunia. Dia gak punya kekuatan super seperti teman-teman lainnya kayak Batman, Spider-Man, atau Superman gitu. Tapi dia juga pahlawan, dia juga superhero. Dan dia gak punya kekuatan, gak kuat, gak bisa lari cepat juga, gak punya alat-alat hebat, kayak gak punya mobil selayaknya Batman, gak punya jaring-jaring layaknya Spider-Man gitu. Tapi hebatnya adalah Anpanman ini masih berusaha untuk jadi pahlawan, ya karena sejatinya emang dia pahlawan gitu kan. Terus balik lagi, dia terus berbuat baik, kayak berusaha semampunya dia buat terus berbuat baik dengan cara memberikan bagian kepalanya untuk orang-orang yang kelaparan. Karena dia kan manusia roti kacang merah, jadi dia pengen bantu orang juga seperti halnya teman-teman pahlawan dia yang lain. Karena dia gak punya kekuatan, akhirnya dia memutuskan untuk mengambil bagian dari kepalanya, bagian dari roti kacang merah yang ada di tubuh dia itu, dan dia kasih buat orang-orang yang kelaparan. Wah, tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Ya elanin gitu aja lebay. Enggak, aku yang buat aku takjub tuh karena menurut aku esensi kuat ya begitu gitu loh. Esensi manusia hebat tuh ya seharusnya kayak gitu. Itu menurut aku kayak sebuah cinta yang jujur. Tulusnya itu loh yang penting. Seakan-akan Anpanman tuh berusaha jujur dengan mengatakan, aku pengen jadi pahlawan yang keren seperti teman-teman aku yang lain, tapi aku sendiri bukan pahlawan super itu gitu.
aku nggak sama seperti teman-teman aku gitu. Seakan-akan dia pengen ngomong, dia pengen jadi pahlawan super, tapi dia juga mengakui bahwa dia bukan pahlawan super seperti teman-temannya, bukan seperti Spider-Man, bukan seperti Batman. Dan itu adalah bentuk kejujuran terhadap diri sendiri. Dia mengakui dirinya emang nggak sehebat teman-temannya, tapi aku masih tetap pengen berbuat baik gitu. Dengan dia nggak punya kekuatan apapun, Armaman nggak punya sesuatu yang bisa dia berikan gitu, sehingga dia memberikan bagian dari tubuhnya, bagian dari kepalanya, untuk orang-orang yang bisa dia bantu, untuk orang-orang yang kelaparan. Jadi meskipun Anpanman ini adalah pahlawan yang bisa dibilang nggak punya skill ya, nggak punya skill yang spesial gitu, tapi menurut aku dia bukan pahlawan yang lemah, dia punya hati yang baik, dia selalu berusaha sepenuh hati buat bantu orang lain. Dan menurut aku esensi kuat dan hebat tuh yang kayak gini gitu loh, ya kayak Anpanman ini. Dan mungkin kebanyakan dari kita juga Anpanman, kita nggak punya sesuatu yang spesial, namun bukan berarti kita nggak bisa ngelakuin sesuatu yang akhirnya nggak ngasih efek sama sekali buat orang lain atau bahkan dunia gitu. Bahkan aksi yang sekecil apapun itu pasti bakal ninggalin bekas di bumi, bahkan kita sendiri nggak sadar. Aku kemarin juga sempat nemu foto kan di Instagram, kayak berita viral gitu, dan aku sempat jadiin di IG story juga, dan aku bacain ya. Aku merinding banget bacanya asli. Tapi aku nggak tahu kalau aku yang baca teman-teman bakal merinding apa enggak. Jadi ini cerita yang di-share oleh seorang wanita bernama Casey Fisher. Dia membagikan pengalaman berharganya bersama seorang tunawisma. Jadi ceritanya gini, gadis berambut ikal ini memutuskan untuk menghormati seorang tunawisma yang ada di sekitarnya. Jadi kalau biasanya beberapa orang memandang rendah seorang tunawisma, namun tidak begitu bagi Casey Fisher. Jadi di waktu setelah kuliah, Casey memutuskan untuk mengajak seorang tunawisma untuk kopi di sebuah kafe. Casey yang duduk sendirian menawari seorang tunawisma kopi dan donat. Pria tersebut menerimanya dan kemudian Casey mengajaknya duduk di satu meja dengannya. Kemudian mereka berkenalan. Pria tersebut bernama Chris. Chris terlihat tidak percaya dan memandangnya ketika bergabung satu meja dengan Casey. Chris juga mengatakan bahwa biasanya tunawisma selalu dipandang rendah, tapi tidak untuk Casey. Kemudian Chris mulai menceritakan kisah kelam hidupnya. Dia mengaku menjadi gelandangan karena narkoba dan kini membenci dirinya sendiri. Chris sebelumnya bermimpi menjadi seorang putra yang bisa dibanggakan oleh ibunya, meskipun akhirnya ibunya meninggal karena kanker bertahun-tahun yang lalu. Dan akhirnya Chris dan Casey berbicara selama lebih dari 1 jam. Dan akhirnya Casey menyadari bahwa dia harus kembali ke kelas. Dan ketika Casey beranjak dari kursinya, Chris memintanya untuk menunggu sebentar karena ingin menulis sesuatu di selembar kertas yang sobek. Dia menekankan catatan itu di tangan Casey dan meminta maaf atas tulisan tangannya yang jelek. Lalu mereka mengucapkan selamat tinggal. Dan kemudian Casey membuka gulungan kertas itu dan dia menyadari bahwa telah melakukan sesuatu yang jauh lebih besar daripada hanya memberikan makan seorang pria tunawisma. Dalam kertas tersebut, tunawisma itu menuliskan pesan, "Aku ingin bunuh diri hari ini, tapi karenamu, aku tidak jadi melakukan itu. Terima kasih wanita cantik." Boom. Wah. Teman-teman merinding gak sih? Aku merinding loh, padahal aku udah baca beberapa kali. Dan ternyata cuma gara-gara kopi doang, itu bisa nyelamatin si Bapak Chris ini. Si Bapak Chris jadi gak bunuh diri. Ternyata bentuk kepedulian yang meskipun kelihatannya sedikit banget, cuma kopi segelas doang gitu, ternyata bisa ngasilin sesuatu yang besar, bisa ngasih kenyamanan buat orang lain. Dan karena emang kayak gak jarang gak sih kita nemuin banyak banget bapak-bapak Chris lainnya di luar sana yang mungkin sering dapat perlakuan yang tidak semestinya, entah itu dikucilkan, dijauhin karena kotor lah atau karena apa gitu. Ya jarang banget kan kalau kita nemuin ada orang yang ngajak ngomong tunawisma gitu. Ini ada orang ngajak ngomong tunawisma, cewek pula, mahasiswa juga gitu. Tiba-tiba kayak itu hal yang baru ya kan. Dan Masya Allah banget Mbak Casey ini gitu. Dan aku harus nyontoh dia sih. Atau kita hubungin aja dia sekarang.
Alay banget nih. Tapi benar-benar sikap yang kayak gini tuh yang perlu banget kita contoh. Seperti yang postingan aku kemarin juga di Instagram, aku ngepost foto, itu foto-foto aku pas cari-cari bahan buat bikin obrolan kita hari ini. Dan salah satunya itu adalah track dari lagunya Cafe B Putri yang judulnya Usik. Mungkin di sini teman-teman ada yang pernah dengar. Liriknya ada yang kayak gimana ya? Gini, tak ada yang meminta seperti ini, tapi menurutku Tuhan itu baik. Halah, gak enak banget suaramu Nin ya. Oke, lanjut. Jadi lagu ini tuh tentang saudara-saudara tunarungu yang sering bisa dibilang dapat perlakuan buruk dari lingkungan mereka. Jadi ternyata kita bisa lihat lagi ada banyak Pak Kris lainnya di luaran sana gitu. Dan orang-orang kayak gini tuh sebenarnya nggak perlu banyak, cukup bisa ngobrol bareng kita, cukup mau didengar, cukup dengan tidak mandang sinis mereka, atau bahkan dengan bisa bantu mereka meskipun sedikit. Dan berita terbaru masih berita tentang ya pandemi corona, ada bapak-bapak Gojek yang tiba-tiba viral gitu gara-gara dapat customer yang memperlakukan mereka secara tidak semestinya. Ada beberapa customer yang memutuskan untuk GoFood ya, kayak pesan makanan. Terus setelah makanan sampai, bapak Gojek yang ngasih makanannya, si customer ngasih uang atau ongkir pesanan mereka itu dengan cara dilempar ke tanah pula gitu. Ini orang kenapa gitu kan? Oke, dianggaplah kita takut, kita waspada, si bapak Gojek takut bawa virus juga gitu. Tapi tetap aja sikap gini tuh tidak dibenarkan gitu. Apalagi sama orang yang udah bantu kita. Si bapak Gojek udah bantu kita ya kan ya. Kayak bapak Gojek udah bantu kita buat ngantar makanan. Seharusnya kita bilang makasih gitu, udah dibantu, kasih yang sopan uangnya gitu. Jangan dilempar gitu loh. Dan makin kesini setelah beberapa waktu, akhirnya kita menyadari satu hal. Sebenarnya ada yang lebih membahayakan ketimbang virus itu sendiri, yaitu keengganan untuk menjadi peduli. Wah, bener-bener Indonesia. Dan ada salah satu kutipan favorit aku belakangan ini, kutipan dari James Thurber. Dia bilang ada dua jenis cahaya, yaitu cahaya yang menerangi dan cahaya yang silau mengaburkan. Ada pohon yang tumbuh tinggi namun daunnya tidak bisa mengayomi. Ada pohon yang rendah namun daunnya lebat dan rindang untuk berteduh. Kita bisa lihat ada berapa banyak manusia yang hanya mengejar prestasi tinggi namun kurang bermanfaat untuk orang-orang sekitarnya. Tapi ada juga manusia yang prestasinya biasa-biasa aja tapi punya manfaat yang besar untuk orang-orang di sekitarnya. Aku pernah waktu itu pas nyuci piring, tiba-tiba ibu datang, terus ngecek piring yang udah aku cuci. Terus ibu nemuin piring yang masih ada busanya dong. Terus ibu bilang gini, "Mbak, ini nggak boleh gini, bilasnya harus lebih bersih gitu." Di situ aku ngomong sama diri sendiri, ya Elanin gitu, gini aja nggak bisa. Dari situ aku sadar bahwa sebenarnya tuh jadi sarjana, berprestasi, IPK tinggi, itu gak akan ada artinya ketika semua itu gak mampu ngasih kenyamanan buat orang sekitar, terutama orang terkasih, keluarga, ya kan. Ya belajar pidana sampai ngapal pasal gitu, bisa banget aku, tapi nyuci piring aja masih berbusa, gak bisa bersih gitu. Itu jadi kayak pengingat buat aku. Ya kita emang gak bisa buat nyaman semua orang, kita gak bisa buat seneng semua orang, tapi kita cukup berbuat baik sebisanya kita, jadi apa adanya kita gitu. Nin, aku udah berusaha baik kok sama semua orang, tapi gak jarang juga ada orang yang datang cuma pas butuh doang. Aku jadi kacung, dijadiin boneka, Nin. Ya gini, jika seorang memperlakukan kamu seperti boneka, maka gak perlu sakit hati, cukup jadi Annabelle buat dia. Jangan, serius jangan dengerin omongan aku yang tadi itu bercanda, serius. Gini deh. Teman-teman pernah gak sih kayak nemuin satu atau dua orang yang
bisa dibilang yang suka minta-minta gitu ya. Tapi pas kita mau ngasih tuh ada teman kita yang bilang, kan pas lagi nongkrong gitu terus tiba-tiba ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang datang gitu kayak minta-minta gitu kan. Terus teman kita bilang, ini nggak usah dikasih, sebenarnya dia tuh kaya tahu, rumahnya besar, tadi aja dia turun dari mobil bla 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 dan seterusnya. Please jujur, setelah dengar kayak gitu, teman-teman masih mau ngasih apa enggak? Karena nggak jarang aku sering banget nemuin omongan kayak gini. Dan untuk aku sendiri, kalau aku mungkin akan tetap ngasih. Alah, so baik banget, Tin. Oh, enggak juga kok. Alasan aku gini, pertama, karena nggak ada yang tahu kebenaran si bapak atau ibu itu beneran dia kaya atau enggak. Uang yang dia hasilin itu nantinya buat apa kita nggak tahu. Uangnya teman-teman aku juga dari katanya gitu. Emang kamu kata siapa? Aku kata temanku. Nah, teman kamu dari siapa? Tahu dari siapa? Temanku tahu dari temennya. Waduh, makin jauh kan. Jadi sebenarnya kita nggak bisa mastiin prasangka kita itu benar atau enggak. Iya kalau benar, kalau salah yang malah imbasnya ke kita gitu. Yang kedua, ya sekalipun dia kaya, kalau emang benar dia kaya, mungkin aku bakal tetap ngasih deh kayaknya. Karena aku mikirnya gini, ya sekaya apapun dia, sekaya apapun bapak atau ibu tadi itu, ya kalau dia masih minta-minta gitu ya berarti aku masih jauh beruntung gitu. Aku masih jauh lebih beruntung dari mereka. Karena aku gak perlu minta-minta, meskipun aku gak kaya banget kayak mereka gitu. Dan yang ketiga, ya kalau ngasih tuh hitungannya sedekah. Ya kalau kita sedekah pasti bakal ada ganti kebaikannya gitu. Jadi nggak mungkin istilahnya kayak yang percuma sia-sia gitu, nggak mungkin. Jadi kalau ditanya gimana sama teman yang suka datang pas butuh doang, ya sekarang gini, mau dia orang yang dekat atau sekedar yang kenal aja, kemudian dia datang waktu dia emang lagi butuh bantuan terus datang ke kita gitu ya. Bukankah itu artinya kita adalah orang yang bisa dia andalin? Bukankah berarti ketika dia datang ke kita waktu dia butuh, itu berarti dia berpikir bahwa kita bisa bantu dia gitu. Dia yakin bahwa kita orang yang tepat untuk diminta bantuan. Kalian ngerti kan maksud aku? Jadi kalau tiba-tiba ada orang yang datang gitu ya, udah lama nggak ngasih kabar, tiba-tiba lost kontak, terus dia datang buat minta bantuan, kadang kesel nggak apa-apa gitu. Ya itu wajar, ya nggak apa-apa, dibantu aja gitu, mesti kesel. Nanti kita belajar lagi buat ngeforsir kekesalan itu biar bisa lebih legowo lagi, biar lebih nyaman lagi, buat bantu orang meskipun orang itu ya cuma datang pas butuh doang, atau bahkan orang itu jahat sekalipun sama kita. Dan api kalau disiram api nggak bakal pernah padam. Ya meskipun kedengarannya itu klise banget, tapi patah kuno tuh emang lebih banyak benarnya ya kan. Jadi nggak perlu deh nunjukin bahwa kamu tuh hebat gitu. Aku hebat, aku gimana gitu. Cukup banyak berbuat dan jangan banyak bicara tentang apa yang sudah kamu buat. Tutup semua kehebatan kamu rapat-rapat, sebagaimana kamu nggak mau kelemahan kamu kelihat. Lupakan kebaikan kamu secepat mungkin, sebagaimana keburukanmu mudah teringat. Hidup kita nggak selamanya penuh dengan canda tawa, dan tidak selamanya hidup selalu indah dan sesuai dengan harapan kita. Nggak semua orang respect juga sama kita. Roda kehidupan bakal selalu berputar. Hari ini seneng, besok jadi sedih. Hari ini rasanya kayak tenang banget, besok tiba-tiba kita diuji gitu. Dan satu hal, kita jangan hancur karenanya. Dan kalau kita masih duduk nunggu buat nerima karma buruk atas perbuatan orang yang telah mereka lakuin sama kita, itu berarti masalahnya itu ada di kita. Berarti kita yang belum benar-benar sembuh. Berdoa, berharap buat ngerasain kedamaian, karena saatnya melanjutkan hidup dengan tujuan yang lain, yaitu perasaan damai. Dan aku pikir mungkin setiap orang punya timeline berduka, menerima, ikhlas, dan damainya masing-masing. Tinggal kita tunggu aja, terus berproses dan berprogres dengan itu. Karena pilihannya ada dua, kita mau nyerah atau kita mau bergerak untuk melakukan perubahan. Dan ya, kita emang bukan manusia yang sempurna, tapi kita bisa milih buat jadi manusia yang bukan pada umumnya. Semangat orang-orang hebat, semangat orang-orang kuat gitu. Dan hari ini masih puasa. Terima kasih udah mau ngobrol lagi hari ini.
kalau ngobrol pas puasa itu agak serat ya, BTW. Nggak apa-apa, aku senang masih bisa ngobrol, masih bisa konsisten sampai di episode ke-8 ini. Semoga aku bisa tetap ngobrol di sini sampai episode ke-10, 50, 100 ya kan? Terima kasih udah mau ngobrol bareng aku lagi, bareng aku Aini Arifah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat buat jadi Unpanman dengan cara kita sendiri.